Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita general reading hari ini, aku udah 2 hari nggak buat video ya. Teman-teman semuanya, apa yang akan terjadi di hubungan kamu dan dia ke depan nanti ya? Apa yang akan terjadi di hubungan kamu dan dia ke depan nanti? Silakan fokuskan satu nama orang yang paling kamu sayangi saat ini. Ya, bagaimanakah keadaan kamu dan dia ke depan nanti? Oke, teman-teman di sini ada ada hubungan pihak ketiga ya. Jadi di dalam kartu yang aku bacain saat ini ya. Oke, bagaimana keadaan hubungan kamu nanti ke depan? Di sini dia punya rasa sayang dan cinta serius dan betul-betul sangat mencintai kamu gitu ya. Tapi untuk belakangan ini, akhir-akhir ini sikap dia banyak berubah karena pekerjaan, karena banyak masalah dalam kesehariannya dia. Tapi dia di sini sebenarnya, sayang sama kamu gitu ya. Ada halangan nggak sih di hubungan kamu sama dia gitu? Kenapa kok kamu susah banget untuk untuk berkomunikasi sama dia ya? Ya oke, aku cek lagi kenapa susah sekali berkomunikasi dengan dia. Katanya dalam kartunya sendiri sayang dan cinta. Apa yang menyebabkan dia sekarang ini perubahannya drastis terhadap kamu? Oke, di sini nomor satu adalah uang ya, itu yang menjadi perubahannya dia. Jadi, memang awalnya sayang dan cinta sama kamu, tapi seiring waktu berjalan, kan manusia ada itu ya, ada turun naik dalam hal perasaan ya. Jadi dia itu mikir tentang karirnya dia ke depan, karena dia gitu-gitu aja dia nggak mau dong gitu kan, dia pengen punya masa depan yang bagus. Akhirnya apa, dia mulai fokus untuk uang, untuk pekerjaan, dan di sana dia ada mulai ketertarikan atau mulai merasa fokus dan nggak dapet apa yang dia inginkan. Jadi dia kayak banting terus otaknya buat mikir. Jadi dia nggak kepikiran kamu dulu akhir-akhir ini ya. Tapi memang gitu ya, tapi memang betul di sini, dia memang ada dekat dengan orang baru ya, tapi bukan urusan cinta ya, tapi ini dia ada urusan pekerjaan. Jadi dia membantu untuk, mendapatkan sebuah usaha pekerjaan. Jadi dia sering berkomunikasi, sering, terlihat bareng gitu ya di sini. Aku lihat si doi kamu ini memang secara tidak langsung ya salah gitu ya, meminta tolongnya kepada orang yang ternyata punya perasaan terhadap dia gitu ya. Tetapi aku katakan sekali lagi, memang dia saat ini banyak diem, banyak berubah karena memang dia punya masalah uang atau keuangan ya, yang membuat saat ini dia pusing gitu dalam berhubungan dengan kamu. Tetapi sikap dia serius kepada kamu ini ya. Kamu kan di sini sebagai orang, pihak ketiga, tapi dia sayang banget sama kamu gitu ya, serius sama kamu. Tapi untuk saat ini memang dia sedang konsentrasi kepada pekerjaan dan keuangannya dia. Jadi, kamunya disayang, pasangan Masnya juga disayang di sini ya. Dua-duanya menjadi, apa ya, nggak bisa dia tinggalkan. Dengan pasangan sahnya dia mungkin karena udah punya keturunan ya, sudah punya anak, jadi dia tidak mungkin meninggalkan. Kalau dengan kamu, dia benar-benar mencintai kamu dengan tulus, secara gairah dan secara hasratnya memang tinggi kepada kamu. Tapi di sini dengan kamu, urusannya kamu lebih banyak cemburu, lebih banyak curiga, lebih banyak was-was gelisah ya kalau kamu komunikasi tidak dibalas, kamu komunikasi tidak ada imbal balik ya. Jadi kamu sering menuduh dia, sering mengata-ngatai dia, pada akhirnya sering bertengkar, dan itulah yang menyebabkan banyak perubahan sikap dia ke kamu ya. Yang pertama itu, padahal sebenarnya dia sangat sayang kamu banget gitu ya. Meskipun saat ini dia sudah punya anak atau keluarga gitu ya, ya tetap cintanya ke kamu gitu ya. Kamu bisa membuktikan apa yang saya omongin ini. Karena memang dia tinggi banget ya hasrat dan gairahnya ke kamu. Cuman ya, memang, kamu
kamu yang terlalu ego gitu. Egonya karena apa? Karena kamu, kelewat kangen sama dia, ketakut kehilangan dia, sehingga kamu tuh kayak, selalu berasumsi dan berkata-kata yang jelek di dalam hati ya, gitu. Hatinya bengkok gitu, hatinya banyak kejelekan ya, mikir tentang dianya itu buruk terus. Itulah yang akhirnya menyebabkan kamu sering banget memfitnah dia atau mengata-ngatai dia, sehingga dia banyak berubah sikapnya sama kamu, mulai agak kasar, mulai agak keras sama kamu, karena dia sering diperlakukan hal seperti itu. Yang sebenarnya adalah dia betul-betul ya, kalau dia udah punya keluarga dan punya, anak gitu ya, tapi dia juga sayang banget sama kamu gitu, dia nggak bisa ngelepasin kamu. Oh, sok aja kamu mungkin udah beberapa lama ini nggak komunikasi, tapi dia nggak bisa meninggalkan kamu begitu aja ya. Nggak bisa memutuskan kamu begitu aja, dia betul-betul sangat mencintai kamu, tapi di sini kamu yang banyak sekali cemburu gitu, banyak sekali mengkhianati dirimu sendiri ya. Jadi kamu tuh berkhianatnya gini loh, mengata-ngatai dia, terus kamu coba untuk koneksi lagi dengan orang lain gitu ya, kamu mencoba untuk mencari orang baru tapi tidak bisa membuat kamu nyaman, akhirnya kamu seperti membuat membuat satu, masalah ya supaya kamu dapat perhatian dari dia, sehingga kamu bertengkar terus gitu ya. Padahal dia nggak kenapa-napa gitu, nggak ada orang lain selain kamu dan pasangannya. Tetapi kamu menuduh terus, kamu mengata-ngatai terus ya, padahal kamu juga udah dengan orang lain, tapi dia, tidak pernah ingin membahas itu, tapi kamu terus saja memojokkan dia, akhirnya kalian bertengkar, akhirnya dia betul-betul kesal sama kamu dan betul-betul mendiamkan kamu beberapa lama ini ya, supaya mungkin dia ngerasa dia, butuh kamu, jadi kamu seperti nginjek-nginjek dia, makanya dia seperti udah, akhirnya dia banyak sekali diam, banyak sekali tidak bicara lagi dengan kamu, gitu ya. Kamu secara hatinya memang masih sayang sama kamu, nggak ada orang lain sih sebenarnya ya. Ya dia sekarang udah terlanjur sayang sama kamu, udah terlanjur cinta sama kamu, jadi dia nggak mungkin ya, maksudnya nggak semudah apa yang kamu omongin gitu, terus dia punya orang baru, pacaran lagi, nggak, dia nggak seperti itu, bukan tipe orang yang mudah, pindah ke lain hati dan ke lain body ya. Oke. Aku pastikan ini ya, aku berani jamin dia nggak ada orang lain lagi selain kamu dan pasangan saya. Ini tinggal di kamunya aja sih sebenarnya ya, yang belum bisa mau diajak buat serius, oke? Ada masalah ya di dalam, kamu, dan aku lihat juga memang dia juga lagi ada masalah di keuangannya yang membuat dia agak lambat buat seriusin kamu ya. Oke, emang lagi susah nyari kerja, lagi susah dalam pekerjaan dan usaha. Jadi itu juga membuat dia seperti terfokus kepada karirnya saat ini ya. Oke, di sini ada kartu pertama itu Eight of Wands ya. Meskipun kalian berjauhan saat ini, meskipun saat ini kamu mungkin tidak komunikasi sama dia, tapi yang sebenarnya dia itu mencintai kamu ya. Dia merindukan kamu, selalu dia melihat, di dalam hatinya kamu itu nggak bisa tergantikan gitu ya. Dia selalu merindukan kamu, SMS kamu, mungkin chat kamu, telepon kamu ya, dia betul-betul tidak bisa, tidak mengingat kamu ya. Secara dia selalu rindu kedatangan kamu, selalu rindu pesan dari kamu. Ada The High Princess, artinya mungkin kamu juga sama dia nggak bisa sejalan, sepemikiran, seperti ada rahasia di dia. Iya, memang dia saat ini sedang ada hutang gitu, sedang ada masalah hutang besar gitu ya, yang membuat dia harus fokus dulu keuangan, ke finansialnya dia gitu ya. Dia juga mikir gini, hubungan dengan kamu ini akan membawa apa sih ke depannya gitu ya. Kalau memang selalu ribut terus, dia ngerasa nggak nyaman gitu. Dia pinginnya kamu juga ngertiin bagaimana keadaan dia saat ini gitu ya. Jadi nggak selalu disalahin terus gitu dianya. Lalu di sini ada Eight of Coins ya, artinya memang dia sedang konsentrasi, sedang sedih loh masalah dengan uang. Dia sedang terlibat sebuah
permasalahan uang yang sangat besar sehingga dia di sini lebih, energinya low ya, tentang cinta itu lagi redup gitu. Dia lebih kenceng ke usahanya, lebih kenceng keinginannya untuk segera menyelesaikan, apa ya, permasalahan, ya aku bilang sih dia punya masalah utang lah gitu ya, punya masalah pekerjaan dan banyak hal tentang uang ya. Di sini ada the death, artinya apa? Dia ingin berubah gitu ya, dia ingin, kehidupan dia berubah. Dia tidak ini kayaknya dia punya satu kesalahan ya di dalam perjalanan kehidupan dia yang membuat dia saat ini terpuruk dalam ekonominya, sehingga mempengaruhi hubungan dia dengan pasangan sahnya dan juga adanya kamu di sini karena ada masalah ini juga. Artinya gini, kalau tidak ada masalah tentang keuangan, dia tidak mungkin akan ada urusan dengan pasangan sahnya. Lah, lama-kelamaan dia kan sering keluar rumah, sering ngerasa sendirian, butuh teman, akhirnya dia kenal kamu ya. Di sini yang menyebabkan dia sebenarnya punya banyak masalah awalnya dari ekonomi gitu ya. Ada Six of Coins. Dia sayang sama kamu, dia juga sayang sama pasangan sahnya. Jadi di antara kalian berdua itu betul-betul 50-50 ya. Dia nggak bisa ngelupain pasangan sahnya karena ada anak, dan dia juga tidak bisa meninggalkan kamu karena di kamulah cintanya itu ya. Lalu ada Nine of Cups, artinya dia walaupun dia tidak pernah menelepon kamu, walaupun dia kamu anggap tidak peduli sama kamu, sebenarnya setiap dia bekerja, setiap dia kemanapun, setiap dia lagi apapun, kamu tuh selalu ada di hatinya gitu. Kamu lagi kenapa aja dia tahu loh, kamu lagi bagaimanain dia tahu, kamu selingkuhin dia tahu ya. Dia pokoknya tahu kamu, kalau kamu mau bagaimanapun dia selalu tahu ya. Di sini ada Wheel of Fortune, artinya apa? eh yang tentang pekerjaan, tentang karir yang sedang dia tuju saat ini ya. Meskipun misalkan saat ini kamu sama dia tidak ada komunikasi, tidak ada lagi keharmonisan atau keromantisan, tapi suatu saat nanti ya, jika dia mungkin sudah puas dengan rasa capeknya mencari uang gitu ya, dia mungkin akan mengingat kamu, mengingat kasih sayang kamu, mengingat perhatiannya kamu. Kenapa seperti itu? Karena dia sayang sama kamu. Untuk saat ini dia sedang bersaing ya, dalam karirnya, dalam uangnya, dengan usahanya ya, banyak saingan sehingga dia terfokus untuk ke finansial dulu gitu ya, bukan ke teman-temannya. Ada Ace of Swords, artinya apa? Mulailah merubah pikiran teman-teman ya, jangan terlalu banyak negative thinking, jangan terlalu banyak tuntutan, dan jangan terlalu cerewet juga. Hal-hal yang negatif ditimbulkan oleh hati itu akan ditangkap semesta gitu ya, sehingga nanti yang terjadi adalah seperti apa yang teman-teman pikirkan. Dia ada Four of Cups, tidak perlu sering sedih terus-terusan ya, karena orang sedih-sedih terus-terusan juga mengakibatkan banyak masalah tidak terselesaikan, bahkan malah menarik energi-energi negatif mendekati kita. Kitanya sering baperan, sering terjatuh, sering tidak terkabulkan doa-doa, itu karena akibat rasa sedih ya. Jadi rasa sedih itu kan menarik energi, jadi kamu tidak melepas jiwa sedih kamu, justru kamu malah melindungi jiwa sedih kamu, selalu setia bersama dengan kamu. Akhirnya apa? Akhirnya kegagalan, dan kegagalan yang kamu terima tidak pernah mendapatkan keberhasilan ya. Ada the tower gitu ya. Artinya apa? Semua yang terjadi saat ini ya, mungkin dia ngerasanya capek dengan banyaknya masalah dia yang gak kunjung selesai, dan kamu juga ngerasa capek karena kamu udah hubungan lama sama dia tapi ternyata dia tidak peduli lagi, atau banyak masalah yang terjadi di dalam hubungan kalian sehingga kamu mengakhirinya ya. Pada akhirnya ada dua kemungkinan, dia kembali ke fase dia yang paling terbaiknya ya, tapi juga kamu di sini ada dua kemungkinan, pergi menjauhi dia selamanya, tapi nanti aku pastikan kamu akan kembali lagi. Ada Three of Coins ya, dimana kamu sama dia punya suatu kerjasama, suatu hoki yang sama, sehingga kamu sama dia akan terus terhubung, dan kelak kamu sama dia akan ada seperti kerjasama dalam sebuah bisnis atau usaha. Ada Queen of Wands, artinya apa? Kamu ini orang yang sangat kuat, pinter, cerdas ya,
paling mudah untuk mendapatkan uang, mudah untuk merayu siapapun sebenarnya, tapi sayang kamu tetap sama dia ya, meskipun dia sudah punya pasangan ya. Di sini Queen of Wands, artinya kamu kuat, kamu menjajahi hatinya, kamu tidak bisa pergi dari dia ya. Dia selalu mencintai kamu sampai kapanpun. The Devil, artinya pada keterikatan sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa melepas dari dia. Sampai kapanpun kamu selalu akan dicari oleh dia. The Devil ya, artinya dia mencintai kamu secara fisik dan juga biologisnya ya. Oke, seperti itu. Ada Four of Wands, artinya apa? Kebahagiaan untuk kamu, kebahagiaan untuk dia. Kamu dan dia sama-sama bahagia sebenarnya ya dalam hubungan ini. Cuman kamu dipenuhi dengan rasa cemburu aja kalau 1-2 kali tidak dihubungi ya. Untuk saat ini mulailah mencoba untuk segera positive thinking ya. Karena apa? Karena hubungan ini kalau nggak ada pemikiran yang bagus dan baik nggak akan mungkin terjalin keharmonisan. Kalau dia nggak balas chat atau nggak telepon, mungkin memang dia sekarang fasenya udah beda ya, bukan seperti dulu lagi yang selalu teleponan, yang selalu chat-chatan. Coba kamu mulai mengambil satu plan ya, yang mana kalau memang dia sudah tidak cinta, kamu tes dulu apa yang membuat dia begitu ya. Kalau memang dia cinta, pasti dia akan balasnya, jangan kamu pasti mengerti lah ya. Pokoknya kamu akan cari tahu gitu, pasti kamu akan paham jawabannya ya. Dia memang tidak bisa jauh dari kamu dan dia ingin serius dan berkomitmen untuk bisa menjadi satu dengan kamu meskipun dia sudah punya pasangan gitu ya. Jadi di sini teman-teman semuanya jangan khawatirkan masalah dia dan juga jangan terlalu sedih di dalam hati kamu. Karena apa? Karena setan kesedihan itu selalu akan melindungi kamu untuk tetap dalam kesedihan gitu ya, tidak tidak melindungi kamu dari sinar cahaya Tuhan gitu ya. Setan-setan ini akan selalu menggoda kita-kita yang selalu sedih, yang selalu terpuruk, pesimis ya, tidak mau bangkit. Akhirnya kita benar-benar dijatuhkan dan digagalkan dalam kehidupan dan mereka senang ya. Setan-setan tuh senang kalau melihat kita gagal dan terpuruk, bahkan sering menangis. Oke. Di sini ada zodiak Sagittarius, ada Cancer ya. Ada Cancer, ada Virgo, ada Scorpio, Gemini, Sagittarius, ada Sagittarius lagi, ada Leo, Scorpio, Cancer, Aries, Capricorn, ada Leo, ada Capricorn, dan ada Aries. Jadi teman-teman semuanya itu zodiaknya ya. Hari ini aku nggak bisa bicara banyak karena suaranya udah habis dan ini dia inisial yang muncul di pembacaan hari ini. Kalau teman-teman semuanya merasa resonate, apalagi ngelihat dari huruf abjad yang keluar ya, ini sebutan atau nama panggilan ya, benar dan ini ada di dalam pembacaan ini, berarti komen ya. Bisa resonate ya. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya dan mohon teman-teman semua yang mendengarkan bijak ya, karena saya tidak memihak pada manapun dan dalam status apapun, saya hanya membacakan kartu lintrik. Di kartu lintrik itu memang seperti itu ya, akan mudah tertarik untuk orang-orang yang mengalami cinta segitiga gitu ya, bukan karena aku yang ngalamin atau bagaimana, seperti tuduhan-tuduhan orang-orang yang jahat hatinya, busuk jiwanya ya, yang selalu membenci saya untuk membacakan kartu lintrik. Jangan sampai saya membacakan kartu buat Anda, nanti saya sebut namanya di dalam video. Teman-temanku semuanya tetap ya harus rileks jiwanya, hatinya saat kita melihat video dari siapapun. Baca doa dulu, bawa air minum ya. Semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan teman-teman semuanya dan tidak ada di dalam kehidupan kita semuanya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan apapun yang saat ini kita sedang rasakan ya, nikmati dan syukuri ya, karena sebenarnya semua itu adalah ilmu yang datang tidak sengaja semesta berikan untuk menjadi pelajaran kita di masa depan agar kita selamat sampai tujuan kita di hari tua. Dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih banyak partisipasinya, subscribe-nya, like-nya ya. Begitu juga dengan doa-doanya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kita selalu bersama-sama ya. Semoga bahagia selalu semuanya. Amin 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 amin, dan sampai jumpa dan ketemu lagi nanti ya di video selanjutnya. Bye bye.